sepertinya. Bennett. Wah, Pulung siap-siap, Om Bawa siap-siap pegangan. Gas terus, nggak ada mundurnya Orange Esports, mereka mau Karina, ngadu gelut. Ya Karina. Ini power sih buat Smart Omega. Jadi, tapi sama-sama power, sama-sama kuat. Wah, Cuman kita belum ngelihat Benedetta ya di sini ya. ini sih tik Karinanya bisa lalu lalang dengan cukup nikmat nih selagi nggak ada Julian di situ. Iya. All in all out semua loh hero-heronya. Kalau dari si Orange ya, mereka bakal lompat semua ke tengah langsung. Iya. Gak pakai lama, kecuali Clean di belakang. Oke. Ya, yang paling tenang ya, yang paling anteng. Nah ini game penentuan teman-teman semua antara pemain dari Omega melawan Orange Esports. Terdengar sayup-sayup suara yang ada di Sintek area sana. Di mana mereka udah memberikan dukungan juga terhadap kedua tim ini. Dan kalian apabila menjadi pendukung dari tim mereka juga silahkan mendukung. Yang pasti tanpa menghujat tim-tim yang lain pula. Dan sekarang Line of Down, waktunya kita menyaksikan pertandingan kelima. Iya, penentuan siapa yang akan tersisi dan siapa yang akan melanjut. Tentunya kalian ditemenin oleh Pak Pulung, Bude Clara Mongstar dan juga Om Wawa yang akan sama-sama menjadi saksi bersama kalian semua. Apakah perwakilan Filipina atau perwakilan satu-satunya dari sang tuan rumah Malaysia yang melanjutkan perjalanan mereka. Oke, Chanu Tyrant Revenge nabrak langsung ke arah cowoknya. Dan Man dengan level 2 siap maju ke bagian depan. Siap untuk memberikan gangguan, tapi Man yang harus mundur lagi karena udah ada satu Dance of Death, Dance of Blade-nya diaktifkan di Karina. Terkena efek dari Infinite dan juga Mystic Veil. Mereka pun harus mundur kembali, mundur teratur masuk ke dalam rumahnya. Yes, jujur itu berani banget tadi Man-nya. Karena Man waktu maju, dia masih di level 2. Jadi untuk escape-nya hanya akan mengandalkan sword tanpa ada enhance apapun juga. Itu bukan enhance sword. Yang biasa. Itu masih yang biasa Yang semuanya. biasa, bener. Jadi agak berbahaya sebenarnya, tapi resiko tersebut masih bisa dibayarkan dengan kemenangan kecil. Dapetin Little Wonder. Oke, karena yang punya kesempatan 100% untuk tetap mengirimkan damage-nya hanyalah dia gitu loh. Betul. Yang fisikal-fisikal ya pastinya 50-50 nih, karena kita tahu untuk Karina ya punya fisikal terhadap punya imun terhadap fisikal. Tapi Man ada di mid, Min ada di area itu juga. Chanu tetap berada di area dari Purple Buff pula. Oke, dan seterusnya juga sih. Ini pertukaran yang bisa dilakukan oleh Orange Esports dan Omega ini agak pelan sekarang ya untuk setiran dari temponya. Karena terlihat bahwa dari kedua tim ini bermain dengan sangat berhati-hati sekali. Oke. Ini di Agresif atas tapi hati-hati ya. Iya, agresif tapi tetap be careful. Oh, Harus tetap hati-hati di hati-hati. jalan. Bener, alon-alon asal kelakon, tapi Born-nya memberikan damage yang cukup tiba-tiba. Tapi Renzio masih bertahan dengan Esmeralda dengan darah putihnya, belum lompat dengan paling Starmu. Tapi Chanu, Tyrant Revenge, tepat dia lompat di depan dari Born. Cukup terikat kali dengan chance yang dimiliki. Mau pergi kemana Chanu-nya masih bisa selamat. Downing Light dikeluarkan. Nggak kena karena siapapun, tapi Turtle dengan Dark Nightfall langsung lompat ke bagian depan. Shadow Transition-nya, tapi Turtle pun masih gagal untuk bisa didapatkan. Malah kali ini ada satu orang yang langsung menghilang aja. Pada gitu adalah Gary Renzio dikejar habis-habisan, tidak bisa pergi dari tersebut dan mereka terkurung di dalam kerumunan pemain yang dimiliki oleh Omega dan Min masih punya nyawa tambahan untuk pergi dari area tersebut. Ya, Gary dan Man menjadi korban di arah Turtle yang pertama Omega. Mereka tahu betul betapa kemampuan yang mereka berikan bisa ngepanis hero yang sangat tipis. Helgert dan juga dari Julian itu tipis banget kan. Iya. Apalagi untuk early seperti ini belum punya item. Sementara di area bawah Kelra berhasil mengusir dari Valence-nya ke area bottom lane. Chaknu gagal untuk mencari dan menangkap Valence. Karena Valence sudah recall duluan. Terlalu berbahaya. Tapi bahaya banget nih kalau promo code kita nggak kalian pakai. Itu mah udah bahaya tingkat tinggi itu ya. Iya, kalau keduluan gitu kan. Itu diskon 20.000 tambah free pulsa. Jadi tunggu apa lagi? MSC X-Grab. Born tetap bisa memberikan gocekan-gocekan mautnya, tapi ada Windtalker sekarang di dalam tubuh Kelra. Downing Light kena pula ke arah tubuh dari Valence. Plus ada satu informasi yang dimana dia jadi tahu ada beberapa player juga di bagian bawah. Apakah dia akan membantu atau tidak? Kita lihat saja. Ya, dan atasnya kayak ngeliat Born dan juga Renzio tahan satu sama lain. Satu Falling Star dikeluarkan, Born pun menahan dengan sangat baik. Tapi begitu pula dengan Raisin yang hadir di area atas
atas mengeksekusi Born. Oke. Tyrant revenge coba lihat langsung aja. Dibalaskan tapi Tyrant Race kena langsung arah dua player. Di mana sekarang Epic Crossbow di bagian belakang Kelranya mulai mengamuk. Dekat Lion-nya dipilikin. Man-nya dikejar habis-habisan Epic Crossbow yang begitu menyakitkan. Di mana sekarang downing light-nya belum kena karena siapapun sedikit lagi yang tersisa. Malah untuk kali ini dia masih bisa selamat dari Man-nya. Ada Infinite dan Mistil Field yang langsung digocek. Ini mendadak langsung kesambat Neymar, kesambat Messi Angkara apapun itu. Dia berhasil menggocek skill yang dikeluarkan oleh pemain dari Omega. Omega, mereka tahu betul kemampuan mereka untuk mendobrak karena Orange Esports ketika mereka melakukan respon saja itu bakal berat. Inisiasi harus dilakukan oleh Orange Esports terlebih dahulu dan itu pun harus dieksekusi dengan manis. Kalau enggak, mereka nggak akan bisa keluar. Oke, dan dari Tyler-nya sendiri Gary kali ini dengan satu buah battle spell cooldown dan ada 2 attack speed diisi oleh dia dan full attack speed pastinya untuk Ryzen sendiri. Dan kalau yang lainnya misalnya ini dari marksman-nya juga movement speed dan juga physical attack. Tapi dengan adanya The Way of Dragon mengunci karena lini belakang berusaha untuk melakukan perhentian dengan adanya Tyrant Race ditutup dengan adanya lampu mati. Belum ada yang tumbang terlalu banyak tapi dari Orange Esports rumahnya satu persatu mulai gugur di medan pertempuran. Arah tengah, arah turtle selalu menjadi sasaran utama bagi kedua tim ini dan selalu dimenangkan oleh Omega 2 kali berturut-turut mereka berperang. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan 7 poin kill sudah dikantongi hanya satu saja dari Orange Esports. Usaha agresif mereka rupanya tak bisa untuk dilancarkan. Aduh, tidak di bawah, tidak di atas, tapi di mid yang dihancurkan oleh pemain dari Omega. Bahkan untuk kali ini Bornnya langsung dikejar dengan dari Chanu di bagian belakang. Mereka berhasil mengusir mundur dan juga memperkecil harusnya area pertahanan yang dimiliki oleh Orange Esports. Ya ini bahaya banget sih karena dari hero dari Orange Esports sendiri ini bisa dimakan dengan adanya Mystic Field. 4 hero mereka bahkan. Chow, Hellcurt, dari Julian dan juga dari Benedetta. Ini semuanya bisa ditangkap, belum lagi. Karena dengan jarak serang mereka yang dekat, berarti Tyrant Rage juga ini pasti sangat-sangat efektif dan efisien untuk Smart Omega. Dan gold difference-nya sudah mulai kembali tersnowball. Ya, Omega begitu mengerikan mereka nge-grouping bersama, setup-nya itu loh nggak main-main. Apalagi dengan kalian yang melihat di area bawahnya ini, Born menjadi salah satu mencoba untuk nge-cutting minion. Tapi Electro Final Blow sudah dikeluarkan hanya untuk defense saja dan dia harus bertemu dengan Ryzen. Kabur dari neraka bawah, datang ke tengah, neraka juga. Tapi dari atas dengan ada The Way of Dragon mengunci pergerakan. Dark Levels di pop up mencoba untuk mengejar Rencio-nya sudah tumbang, satu terpick off. Tapi Ryzen dan juga itu Max sudah siap untuk di area atas. Nggak mau ngelakuin peperangan lagi dari Orange Esports. Memilih untuk kembali karena resource skill sudah dihabiskan. Yap, Ryzen-nya akan langsung ditangkap karena untuk kali ini dia masih bisa pergi. Nggak ada The Way Satu of jet Dragon. kundonya bisa membuat dirinya langsung terangkat, dirinya lompat tapi tidak ada follow up damage tambahan. Tapi di bawah Kelra free terhadap outer turret tersebut. Iya, diam-diam ya. Diam-diam. Kelra. Tapi yang nggak mau diem Turtle nih, Turtle sendirian. Udah ada chain di area samping sana, mengunci pergerakan dari itu Max. Tapi lini depannya Falling Star Moon menghentikan pergerakan dari Min. Man pun juga kabur, nggak ada yang tumbang. Electro Final Blow dikeluarkan dari pemain. Born juga belum muncul, masih bisa bertahan. Dan di arah tengah sana, Omega, mereka bertahan. Wah, ini aing teh ngeri ya kalau ngelihat Kelra, heavy crossbow-nya diaktifin, sprintnya diaktifin. Alamat satu map yang ada di Land of Dawn bubar jalan langsung. Sementara Born masih melakukan fight pula bersama dengan Renzo. Nggak kelar-kelar dari tadi tapi lama-kelamaan ini pastinya akan jauh lebih dekat lagi ke arah dari Karina. Namun di area yang berbeda, Chanu di dalam rumputan seorang diri melihat ada Min yang belum mau masuk juga. Ini mereka bentar lagi nih ketemu karena ketidaksengajaan, ketemu nih tahu apa yang dilakukan setelah itu. Tidak tahu yang terjadi ya setelah itu ya. Iya, tapi kalian bisa tahu, bisa ngedapetin banyak hadiah dari MSC Pass. Karena hadiahnya itu banyak banget, kalian tinggal selesaiin questnya, kumpulin, tuker-tukerin dah tuh. Mau dapat apa, tapi maju ke area depan dengan Tyrant Defense digejuk dengan dari The Way of Dragon disusulkan dari Downing Light. And Hand Change dikeluarkan, ditambah lagi dengan dari Darknet Falls. Menuju ke lini belakang, Chaknu terpanis, tapi lini belakang dari Orange Esports dalam bahaya. Ada yang maju ke area depan, ada Ryzen yang muncul. Sementara Falling Star Moon-nya muncul di area lini belakang. Satu persatu mulai di meltdown. Omega benar-benar oh my god. Dua member dari Orange Esports hanya ditukarkan dengan satu roamer mereka. Belum lagi tadi Xavier Plunge tetap memberikan sumbangan damage yang begitu banyak ya Meweh di dalam satu area tersebut.
memang benar-benar sangat mengagetkan, mengejutkan. Tapi sekarang Ryzen masih bisa selamat dikawal oleh A2Max. Di bawah ada pertempuran yang terjadi antara Renzio dan juga Born. Gak kelar-kelar memang. Sedikit reset pastinya untuk positioning dari Orange bersama dengan Omega. Tapi ya damage kejutan yang bisa diberikan oleh Orange Esports juga ternyata masih sanggup untuk menahan pergerakan dari Smart Omega. Namun perbedaan mereka yang sangat mencolok terlihat nanti ketika ada team fight dimulai dari atribut level, yang kedua dimulai dari itemnya juga. Ya. Nih Renzio tuh ngejar langsung ke arah Bon. Kemana kau akan pergi Bon? Ada Electro Final Blow menghilangkan satu wave minion. Hilang sudah. Masih ada 2 gerobak UMKM yang harus dihilangkan. Tapi Lord di arah bawah. Lordnya di area River udah siap untuk langsung dicolek. Minnya seorang diri. Mannya masih jauh. Valen mencoba untuk mendekat. Ada Hellcat masih level 11. Akankah Dark Nightfall-nya dikeluarkan tepat waktu guna untuk langsung menghilangkan bagaimana kalkulasi yang dimiliki oleh Omega. Tapi mereka masih sempat untuk mempertahankan Lord tersebut tanpa harus meresetnya. Dan Born di area yang lain. Akankah dia bertahan tapi tidak. Dijogetin pegel juga. Kelar langsung Bude. Ya nggak bisa untuk bertahan, nggak bisa untuk kabur karena lawannya adalah Esmeralda. Dia akan menyapu bersih semua yang berusaha untuk melakukan usaha ngeret, usaha untuk split push. Ada Renzio, semuanya aman, tentram, damai. Sementara Omega, pemain lainnya melakukan setup di arah Lord. Di Lord yang pertama, tapi Orange Esports mereka berusaha timing yang tepat bisa untuk mencuri Lord yang pertama. Waduh, sakit banget itu, sakit banget. Dan sekarang dan Nightfall mendadak harus langsung dikeluarkan. Dan Lordnya akan menjadi milik dari Omega. Nggak sempat mereka untuk melakukan kontes. Yes, dan juga ketika kita melihat bahwa ada Dark Nightfall yang dipakai, ini dari posisi lari. Bukan posisi untuk membuka team fight. Yang berarti bahwa Orange Esports mereka kehilangan satu ultimate. Karena cuma dipakai buat lari aja. Nah itu dia, itemnya terlihat Om Wawa. Yes, dengan Demon Hunter Sword, satu buah Melvic Roar untuk Gary. Ini gak bakal cukup untuk menahan damage yang diberikan dari Omega. Itu satu buah Downing Light aja, udah demikian sakit. 2 kotak hilang, 2-3 kotak buat Gary sendiri. Ini itemnya ya ampun, COD sama lightingnya itu mau mengarah kemana lagi tuh? Dia mau bikin Divine. Si siapa? Si Xavier, ayo. Winter bisa. Mau bikin Winter bisa, bikin Divine, ayo. Ayo ini di bawah juga Kelra adalah tipe marksman pula sekarang yang memang berbeda daripada yang lain gitu. Irritail bisa bergerak sambil ngehit kemanapun dia mau. Tapi ini dari Smart Omega balik sih. Ini sama dengan game yang kedua di mana mereka benar-benar tidak memberikan gerakan atau ruang gerak untuk Orange Esports. Ya, segala laning, segala usaha dikeluarkan tapi maju ke area depan. Enhance dikeluarkan, Min masih bisa selamat dengan kabur ke arah lini dari Orange Esports. Satu Dark Nightfall sudah dikeluarkan dengan usaha defense saja. Tapi Omega, mereka nggak mau berhenti di situ. Mereka mau lebih, mereka mau nge-press Orange Esports habis-habisan. Nggak peduli ada Born yang lagi nge-split tapi maju ke area depan dengan Tyrant Revenge. Dikapruk dengan ada Tyrant Rage. Min menjadi korban pertama, Valen yang ada di belakang. Berusaha untuk di-take down pula Renzio, nggak ada yang bisa nge-stop. Dengan adanya satu turret yang hilang di arah bottom lane membuat Omega cukup puas. Aduh, majang itu epic crossbow-nya masuk ke dalam tubuh dari Clean. Hanya menyisakan 3 player aja dari Orange Esports. Dan sekarang hanya ada 2 kemenangan di depan mata dari Omega. Dan mereka pasti akan siap langsung mendapat kemenangan ini. Dimana sekarang wave minionnya nggak ada. Wave minion, where are you? Omega pastinya akan sangat-sangat merindukan kalian. Ya, reset pun harus dilakukan dan Orange Esports di menit yang ke-12 ini satu turret inhibitor udah jebol. Baru satu sih, masih ada sebenarnya yang lain juga. Tapi ya dari Smart Omega mereka nggak terlalu memaksakan tadi untuk berdiri ya di depan dari base. Karena kalau mereka di sana mereka kepanis sekali. Ini adalah titik-titik kebalikan untuk tim lawan yang biasanya kita sering kali lihat hal tersebut ya. Iya Om. Berdiri di sana kepanis 1-2 hilang, kebalik Lordnya keambil, base-nya diserang dan semua keadaan langsung impas. Nah ini nih. Ini setup apa lagi yang akan mereka bangun? Masalahnya Kelranya udah hadir, kalau sampai Epic Crossbow-nya dikeluarin, kelar. Belum keluar. Belum sempat loh itu Epic Crossbow-nya dikeluarkan. Electro Final Bloom-nya udah keluar jadi dia nggak bisa ngedot apapun. An Eye for a Night juga nggak bisa untuk bertahan. Karena pergerakan dari Omega sekarang udah bukan main-main ini. Geraknya udah bareng-bareng. Tuh lihat 5 orang mendadak ke sana, tapi Gary dilompatin ke rumput yang salah. Ada shadow transition, dikejar lagi, ada Frost Monsil di bagian belakang. Itu akan memberikan sebuah efek slow tapi ditempelin. Mau pergi ke arah mana? Gary-nya selalu diikutin dan sekarang untuk Lord itu sendiri berhasil didapatkan tanpa adanya kontes dan Gary balik sampai di rumah dengan hanya 1 bar HP. Yes, ditempel dengan Esmeralda yang seharusnya dia sudah punya Ice Queen One sih kalau ngelihat dari efek slow yang diberikan ke
Gary tadi. Dan semakin tebal lawan-lawan untuk Hellcourt, semakin sulit untuk bisa ditumbangkan. Dan 3 hero-nya, Esmeralda, terus juga ada si Karina, plus ada Kufra. Ini semuanya adalah hero-hero yang tebal. Dan ini pasti ada di garda depan untuk mencegah agar Gary gak bisa langsung menangkap Kelra. Belum lagi kita tahu Kelranya kan bebas, free shot lagi. Game keempat sama, game kelima juga sama dia sekarang. Iya ini damage dealer dari Omega belum ada yang bisa nyentuh loh. Masih 0 death semuanya dari itu Max, Ryzen, Kelra. Dari selanjutnya, poin kill mana yang akan bertambah karena Omega maju ke arah depan dengan Chain Enhance yang sudah dikeluarkan mencoba untuk menghentikan tim Omega. Tapi tidak bisa karena satu inhibitor lagi sudah pecah. Caknunya tumbang tapi Renzio sangat-sangat tipis dia masih bisa bertahan. Ditukarkan dengan Born Caknu. Masih akan melanjut di red top lane Pak Pulung. Oke, itu di heavy crossbow-nya begitu menyakitkan di mana sekarang Lordnya hadir di bagian bawah. Akan ada daily point Stinger untuk langsung bisa memberikan damage terhadap satu Lord tersebut. Tapi dengan ada Dawn Line, ada Dark Nightfall semuanya dikeluarkan. Man sedikit lagi bisa sampai ke dalam rumahnya tapi tidak bisa karena langsung dijoget begitu aja. Dan mereka sang tuan rumah harus merelakan kesempatannya di MBC kali ini. Wah. Wow. Wah. Wow.